Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang Bapak hormati para mahasiswa mahasiswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perkuliahan kita dengan baca basmalah. Semoga dengan kita membaca basmalah, Allah memudahkan kita dalam memahami ajaran Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita pertemuan yang ketiga, mohon maaf. Minggu kemarin kita sedang membahas tentang konsep Tuhan. Sekarang kita akan membahas tentang konsep manusia. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, manusia disebutkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah bashar. Nah, jadi manusia disebut di dalam Al-Quran sebagai bashar, yaitu maksudnya adalah makna manusia, tetapi lebih spesifik membahas tentang fisik manusia. Jadi manusia itu ciri-cirinya adalah mempunyai tangan. Manusia ciri-cirinya mempunyai mata. Ciri-ciri manusia salah satunya mempunyai hidung, kepala, kaki, jari, ada jantung, ada hati, dan sebagainya. Nah, ini adalah pemaknaan manusia jika ada disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi dalam bentuk bashar, yaitu membahas tentang fisik. Nah, berbeda dengan yang kedua, konsep al-insan. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna menurut Al-Quran. Dalam hal apa? Dalam hal insan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ada bashar, ada insan. Nah, insan ini berkaitan dengan psikologi. Nah, kalian kebetulan jurusan psikologi ya. Nah, jadi insan itu berkaitan dengan psikologi. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejiwaannya itu adalah paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepat apabila ada seseorang yang mempertanyakan ayat Al-Quran surah At-Tin bahwasanya Allah telah menciptakan manusia paling sempurna. Kenapa ada sebagian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat kekurangan? Contoh misalnya, mohon maaf, difabel. Nah, ada manusia yang terlahir dari bayi, terlahir sejak kecil dia tidak mempunyai tangan. Ada yang punya mata tetapi fungsi penglihatannya tidak bekerja. Atau ada telinga tetapi tidak berfungsi pendengarannya. Ada juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kaki, tetapi kakinya tidak berfungsi sebagaimana yang telah dikodratkan oleh Allah, kaki bisa berjalan. Nah, apakah Allah itu tidak adil? Nah, jadi kembali lagi Bapak jelaskan bahwasanya insan itu adalah berkaitan dengan jiwa. Nah, jadi manusia itu paling sempurna diciptakan oleh Allah, hal keadaannya adalah jiwanya, bukan fisiknya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi berbeda lagi misalnya ada
manusia yang diciptakan punya hati ya, tetapi hatinya tidak bekerja. Maksudnya dia tidak sensitif hal dengan keadaan sosial lingkungan sekitar. Nah, itu berbeda lagi ininya, kasusnya. Terus yang selanjutnya adalah An-Nas. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang An-Nas. An-Nas artinya juga manusia. Tetapi ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang An-Nas itu menunjukkan atau mengidentifikasikan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu memerlukan manusia yang lain. Manusia memerlukan pertolongan manusia lain. Manusia memerlukan pergaulan dengan manusia yang lain. Jadi manusia itu secara tidak langsung dia ketergantungan dengan manusia yang lain. Sebagaimana kita ya, ketika kita lama sudah kuliah lalu dihadapkan dengan libur, kita akan cepat sekali bosan. Kenapa bosan? Karena kita tidak bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, ini adalah kata An-Nas di dalam Al-Quran, yaitu manusia sebagai makhluk yang sosial. Yang selanjutnya adalah konsep Bani Adam. Nah, kita berkeyakinan bahwasanya manusia itu keturunan dari Nabi Adam. Agama Islam mempercayai manusia pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam. Dan kita termasuk keturunan Nabi Adam. Di dalam diri kita mengalir darah Nabi Adam alaihi salam. Nah, dan itu kita patut berbangga bahwasanya kita ternyata keturunan Nabi. Jadi jangan berkecil hati jika kita tidak mempunyai keturunan orang-orang yang hebat. Tetapi jika kita telusuri bahwasanya semua manusia yang ada di dunia ini adalah keturunan Nabi Adam, seperti itu. Nah, berbeda dengan pendapat teori Darwin yang mengatakan di dalam teori evolusi bahwasanya manusia itu berasal dari kera ya. Nah, itu terserah orang barat atau terserah orang yang mempercayainya. Bahwasanya dia percaya asal usul manusia dari kera, itu Bapak berlepas diri karena Bapak berkeyakinan keturunan Bapak, asal usul orang Islam adalah dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, tentu berbeda posisinya ya antara keturunan monyet dengan keturunan Nabi, itu jauh berbeda. Nah, terus Bapak akan langsung saja ke sini. Nah, jika kita lihat sebentar, Bapak perbesar dulu. Ya, jika kita lihat presentasi makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari malaikat, jin, manusia dan hewan itu berbeda-beda tipikalnya. Yang pertama adalah malaikat, yang mana akalnya mempunyai akal 100% dan hawa nafsunya 0%. Jadi ketika malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak diciptakan sampai kiamat, apa yang diperintahkan oleh Allah maka malaikat akan mengerjakan tanpa ada rasa mengeluh, tanpa ada kata tapi-tapian. Nah, jadi malaikat Firdaus yang bertugas menjaga surga, maka beliau akan menjaga surga dari awal sampai akhir. Begitu juga malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Maka dari penciptaan sampai akhir beliau akan menjaga neraka. Begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Nah, jin manusia itu mempunyai akal 50, hawa nafsu 50. Hewan mempunyai akal 0,
dan hawa nafsu 100. Kita akan membahas tentang manusia, di mana manusia mempunyai potensi bisa memaksimalkan akal dan juga bisa memaksimalkan hawa nafsu. Manusia yang memaksimalkan potensi akal, maka potensi akal yang tadi bernilai 50% akan berubah menjadi 100. Akal 100 dan hawa nafsu 50. Maka manusia seperti ini yang memaksimalkan potensi akal, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, namun berbeda dengan manusia yang memaksimalkan potensi hawa nafsunya, maka dia akan akalnya 50 dan hawa nafsunya 100. Manusia yang memaksimalkan potensi hawa nafsunya tersebut lebih hina daripada hewan. Nah, contoh-contoh manusia yang sama posisinya dengan hewan seperti ini. Jika kalian mempunyai kucing dan kalian perhatikan, maka kucing itu ketika dia suka sama suka, maka dia akan melakukan hubungan seks di tempat terbuka. Atau ketika mama kucing ketika mama kucing melahirkan anak laki-laki, lalu anak laki-laki ini sudah dewasa, maka anak kucing laki-laki ini akan kawin dengan mama kucing, melakukan hubungan seks. Nah, ini perilaku yang telah dilakukan juga oleh manusia. Sebagian manusia ada yang melakukan perbuatan seperti itu, di mana melakukan hubungan seks di tempat umum tidak malu lagi. Ketika suka dan sama suka, mereka akan melakukan seks di luar nikah. Itu sudah ada manusia sekarang. Nah, namun ada juga manusia yang lebih hina daripada hewan, yaitu manusia LGBT ya. Di mana manusia atau laki-laki dengan laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Kucing, tidak ada kucing laki-laki suka dengan kucing laki-laki, atau kucing perempuan suka dengan kucing perempuan, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa perilaku yang lebih hina daripada hewan. Kita lanjut. Ini adalah dunianya manusia penuh dengan sampah, penuh dengan asap, penuh dengan hiruk pikuk kehidupan. Nah, berbeda dengan dunianya binatang, tenang, sejuk, sehat. Nah, dari sini kalian bisa membayangkan perbedaan kehidupan antara manusia dengan hewan. Nah, hewan tahu yang namanya tertib, tetapi manusia khususnya di tengah-tengah kota metropolitan, gitu, kota-kota besar di Indonesia, itu seringkali terjadi kemacetan di jalan. Bahkan kalau kita lihat beberapa berita bahwasanya ambulan itu dihalang-halangi oleh seseorang. Nah, padahal ambulan itu membawa pasien yang memerlukan pertolongan cepat dari rumah sakit, tetapi dihalang-halangi. Nah, itu tanda salah satu keegoisan manusia. Nah, ini ketika ada nasi makan gratis, nah, kadang atau sering kali ditemui manusia itu akan rebutan mengambil makanan karena takut tidak kebagian. Tapi berbeda dengan anjing yang ditampilkan ini, dia antri bersabar untuk mendapatkan giliran dari pembagian nasi tersebut. Nah, ini jadi manusia di beberapa tempat ada yang tidak mau naik tangga, jadi mereka langsung nyebrang. Nah, gitu. Tetapi kalau kita lihat itu ada seekor binatang yang malah memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh manusia. Yang selanjutnya adalah ini. Nah, ini yang sudah ditampilkan, ada onta juga berbaris dengan rapi, tetapi manusia
terjadi kemacetan di mana-mana, khususnya di kota-kota besar. Nah, ini tadi yang Bapak ceritakan bahwasanya manusia lebih hina daripada hewan. Hewan apa sih yang bisa membunuh manusia atau makhluk yang lain? Itu banyak sekali. Kalau kita lihat misalnya Raja Singa. Raja Singa itu adalah singa ya, raja hutan. Nah, itu kalau kita kenal dia adalah raja hutan. Paling banyak singa itu membunuh 1 atau 2 ekor hewan atau makhluk hidup lainnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan makannya saja. Tetapi manusia dengan memaksimalkan potensi hawa nafsu, dia bisa membunuh jutaan makhluk hidup dalam sekejap, yaitu dengan cara membakar hutan. Padahal di hutan banyak sekali jutaan makhluk hidup bertempat tinggal. Di sana ada semut, ada laba-laba, ada burung, ada nyamuk, ada kupu-kupu, dan beberapa makhluk hidup yang tidak bisa disebutkan. Yang pasti ada jutaan makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut. Dan manusia mampu membunuh dalam sekejap. Belum lagi efeknya kepada manusia itu sendiri, yaitu terjadi asap. Asap bisa menyebabkan manusia infeksi saluran pernapasan atau yang biasa kita kenal dengan ispa. Nah, seperti itu. Nah, juga tidak ada hewan yang lain mampu mengikis habis gunung kecuali manusia. Manusia yang kita gambarkan di sini, dia mampu menghilangkan bahkan mengeruk gunung menjadi lautan. Nah, jadi seandainya bumi ini hancur, seandainya bumi ini mengalami perubahan iklim yang tidak menentu, satu-satunya yang bisa disalahkan adalah manusia. Kenapa? Karena dia memaksimalkan potensi hawa nafsunya. Yang mana kita ketahui gunung adalah pasak bumi. Sebagaimana kursi yang dilepas pakunya, maka kursi itu akan goyang. Seperti itu juga dengan bumi. Ketika satu persatu pasak bumi ini dihilangkan, maka sudah pasti bumi ini tidak akan stabil. Dan akan terjadi berbagai macam fenomena-fenomena yang tidak pernah kita hadapi. Di antaranya adalah banjir, gempa, tsunami, Gunung Merapi, dan sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan manusia. Padahal kejadian fenomena-fenomena tersebut memang pernah terjadi, tetapi siklusnya akan lama sekali. Tetapi ketika manusia merusak, maka siklus itu akan mempercepat dirinya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aborsi. Nah, jadi aborsi ini adalah salah satu wujud manusia lebih jahat daripada hewan. Jadi manusia aborsi itu ketika bayi masih belum tahu lagi jenis kelaminnya, tidak tahu lagi apa arti dunia. Nah, belum lagi menghirup udara segar. Jadi kadang manusia akan melakukan aborsi, membunuh bayi di dalam perut. Nah, kebanyakan lebih dari 90% terjadi gara-gara perbuatan di luar nikah. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari
Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi karena kita mengalami ada problem ya pertemuan pada kali ini. Jadi Bapak bisa menerangkan atau menjelaskan melalui video saja. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Bapak berharap silahkan kalian mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak. Ya, tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak yaitu wawasan umum, lalu meresum dan silakan diupload ke Simari. Demikian perkuliahan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon maaf, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.